Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu guru dosen, Bapak Ibu guru pamong, serta Bapak Ibu guru hebat, peserta PPG gelombang 1 angkatan 2 tahun 2023. Saya pada hari ini Senin 30 Oktober 2023 akan mewawancarai teman sejawat yang ada di lingkungan sekitar SMA Negeri 1 Tenjo. Beliau adalah guru seni budaya yang ada di lingkungan sekitar SMA Negeri 1 Tenjo. Saya hari ini akan mewawancarai beliau terkait masalah eksplorasi penyebab masalah pada LK 1.2. Yang saya akan wawancari yang pertama adalah masalah yang telah saya identifikasi, hasil eksplorasi penyebab masalah, dan analisis eksplorasi penyebab masalah. Yang pertama, pertanyaannya Bapak, beliau adalah, saya perkenalkan dulu, beliau adalah Bapak Nukman Helmi SPD MPD. Beliau mengampu guru mata pelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Tenjo. Nah, kita mulai saja ya Pak. Silakan. Untuk wawancaranya, yang pertama yaitu tentang kurangnya fokus siswa terhadap pembelajaran di lingkungan SMA 1 Tenjo. Menurut Bapak nih yang saya tanyakan, bagaimana Pak agar siswa fokus di dalam kelas, menerima materi yang kita sampaikan, apa tuh motivasi atau cara Bapak supaya pada saat kita pembelajaran di kelas siswa mudah fokus. Langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih Ibu Willy sebagai peserta PPG yang tahun sekarang ya. Ya, semoga berhasil dari persoalan yang tumbuh ya, atau yang ada di lingkungan sekolah kita ya, terutama tentang motivasi anak agar merespon apa yang kita inginkan di dalam pembelajaran. Tentunya ya, seorang guru ya tentunya ingin berharap kepada anak itu aktif, kreatif, inovatif dan sebagainya. Namun ada beberapa kendala, mungkin ya kendalanya yang saya merasakan di kita. Yang pertama adalah belum ada satu kesadaran yang timbul dari peserta didik pentingnya pembelajaran di dalam kelas untuk masa depan mereka. Itu yang pertama begitu. Karena kalau sudah tumbuh kesadaran dari mereka, seapapun keadaan kita gitu, sesederhana pun keadaan kita, kalau tumbuh kesadaran dari anak itu bahwa pentingnya pembelajaran untuk kompetensi mereka, saya rasa pasti pembelajaran di dalam kelas itu akan kondusif gitu. Namun di dalam hal ini memang ada hal-hal yang perlu ditemukan oleh seorang guru untuk anak-anak itu mau merespon pembelajaran yang kita suguhkan. Jadi menurut saya di lingkungan kita itu perlunya satu ramuan, satu desain untuk para peserta didik yang disesuaikan dengan keinginan mereka, terus sehingga ada komunikasi yang searah antara peserta didik dengan guru gitu. Jadi kalau intinya fokusnya apa supaya siswa fokus di kelas? Supaya fokus di kelas itu ditumbuhkan kesadaran pentingnya belajar di dalam kelas. Berarti harus ada kesadaran. Ada kesadaran dari diri sendiri, siswa itu ya? Dari siswa itu sendiri, dan memang gurunya juga harus harus mempresur dengan dengan semenarik mungkin gitu, agar anak bisa fokus di dalam kelas. Jadi semangat gurunya juga ya? Semangat gurunya dan semangat anaknya. Ini terjadi dua komunikasi yang searah ya. Searah ya.
kasih Pak jawaban nomor 1. Saya cukup paham apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara guru agar peserta didik di dalam kelas bisa timbulnya semangat belajar sehingga menghasilkan pembelajaran dalam kelas itu kondusif, efisien dan efektif. Oke. Untuk menumbuhkan kesadaran anak tadi untuk mencintai pembelajaran, ya tentunya tadi guru ya, dari guru itu sendiri harus satu menumbuhkan kebahagiaan di dalam kelas. Jadi sehingga di dalam kelas itu tercipta satu harmonisasi yang searah antara guru dengan peserta didik. Jadi tidak membawa persoalan-persoalan dari luar ke dalam. Gitu. Dalam kelas itu persoalan di rumah itu ditinggalkan. Gitu. Nah itu memang harus ada komunikasi yang khusus gitu dengan para peserta didik, sehingga ya peserta didik itu bisa bahagia di dalam kelas, bermain, terus bernyanyi seperti itu, bernyanyi. Ya dengan metode-metode yang berbahagia lah. Setelah tumbuh kebahagiaan baru masukkan materi-materi yang kita tuju gitu. Jadi setelah anak bahagia baru difresur oleh kita gitu, dalam konteks pembelajaran kita seperti itu. Berarti untuk kondisi yang efektifnya seperti itu. Ya, menumbuhkan kebahagiaan di dalam kelas, menumbuhkan keceriaan di dalam kelas. Ya. Baik, terima kasih Pak jawaban nomor 2. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 3. Guru kurang menjalin komunikasi yang aktif secara intensif dengan orang tua. Bagaimana tuh Pak menurut Bapak? Apakah guru jarang, sering, atau memang kita tidak komunikasi dengan orang tua terhadap pembelajaran mereka di lingkungan belajar kita SMA Negeri 1 Tenjo, di kelas terutama? Ya kalau di SMA Negeri 1 Tenjo itu sendiri ya, yang pertama sudah ada grup WA ya, antara wali murid dengan wali kelas. Itu salah satu media komunikasi antara orang tua di kelas dan orang tua di rumah gitu. Nah, pertemuan mereka itu ya memang diatur dalam misalkan pembagian rapor, terus namun kan sebelum pembagian rapor itu terjadi komunikasi, misalkan ada anak yang bermasalah dipanggil, kalau tidak selesai di ranah wali kelas berarti ke BK, seperti itu baru ada keputusan. Saya rasa itu adalah salah satu media komunikasi. Namun media komunikasi yang intens itu di dalam grup WA itu. Jadi ada informasi apapun ya dari pihak sekolah ya sampai ke para wali murid tentunya gitu. Jadi kalau komunikasi saya rasa sudah memenuhi syarat dari sekolah kita. Ya, sudah terjadi komunikasi yang baik antara sekolah dengan wali murid menurut saya gitu ya, yang saya tahu. Terima kasih, berarti intinya sudah ada hubungan yang baik ya, hubungan yang baik ya, antara guru dengan orang siswa. Adanya grup, adanya komunikasi, istilahnya pembagian rapor gitu. Nah itu salah satu komunikasi. Pertanyaan selanjutnya Pak, guru kurang mengembangkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Menurut Bapak nih, guru-guru di sini bagaimana Ya, dalam mengembangkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran? Kalau menurut saya di sini ya mungkin belum semua ya, tapi sudah ada yang mengembangkan teknologi IT ke dalam pembelajaran, seperti ada yang mengemas model pembelajaran dengan menggunakan Google Form, dengan menggunakan quiz room gitu ya, dengan menggunakan media-media elektronik gitu yang ada gitu, yang tidak memaksakan tapi ya sederhana, tapi ya syarat dengan teknologi menurut saya. Termasuk ya saya sendiri menggunakan link Google Form untuk pembelajaran saya, dari mulai absen, dari mulai agenda, dari terus ke modul ajar. Jadi modul ajar itu tinggal di share kepada peserta didik, diakses, itu tugas-tugasnya diakses, upload foto dan upload tugas mereka.
dan langsung di street sheet-nya terlihat nilai. Itu berarti cara guru mengembangkan inovasinya ya dalam Mengembangkan pembelajaran. inovasi pembelajaran. Apakah guru di SMA Negeri 1 TNJ sudah mahir Pak dalam teknologi, mengikuti perkembangan teknologi? Apa sudah semuanya mahir apa belum? Ya kalau di persentase belum semua, tetapi ada yang mengarah ke sana gitu. Hampir ya 50-50 lah, hampir 50-50% lah gitu. Ada yang melek IT dengan yang berkembang, berjalan, berkembang dan berubah seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, guru, bagaimana cara guru mengajak siswa untuk mengembangkan IT dalam pembelajaran? Tentunya tadi ada dua ya. Yang pertama secara sederhana, ya guru memanfaatkan HP-nya ditularkan kepada peserta didik seperti pembelajaran saya di sini. Kalau misalkan anak harus membeli alat musik piano misalkan, itu kan biayanya sangat mahal sekali. Nah, jadi kita memberikan alternatif kepada peserta didik untuk menggunakan IT dengan teknologi mendownload yang namanya aplikasi keyboard ya, atau organ yang ada di dalam aplikasi HP yang sudah ada notasi angka dan notasi baloknya. Nanti peserta didik tinggal memainkan saja menggunakan HP dan itu bunyinya hampir sama dengan alat musik sebenarnya. Jadi ya, saya sendiri sudah menggunakan itu gitu kepada peserta didik, seperti drum set, terus gitar led, terus suling karawitan. Itu kalau anak tidak bisa membeli, menggunakan aplikasi yang ada di Android itu salah satunya. Oh, berarti intinya siswa sudah diarahkan ke aplikasi untuk inovasi pembelajaran seni ya, menggunakan musik yang serupa tapi tidak bentuk aslinya. Berarti menggunakan aplikasi. Ya, aplikasi seperti itu. Berarti di lingkungan ini sudah ada ya? Sudah ada. Ya. Apakah siswa di sini sudah melek teknologi, Pak? Ya, hampir lah. Dengan HP yang mereka miliki, Android yang mereka miliki, kita fasilitasi dan kita arahkan para peserta didik untuk mengembangkan pembelajaran itu dengan menggunakan IT seperti itu. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara guru mengembangkan soal-soal hot Pak dalam proses pembelajaran? Ya, mengembangkan soal-soal hot itu ya soal-soal yang tentunya berhubungan langsung dengan dunia kerjaan lah, dengan objek nanti yang akan dibawa ke tengah-tengah kehidupan masyarakat yang kontekstual seperti itu. Jadi bukan lagi dalam ranah wacana gitu. Jadi ke aplikasinya langsung. Gimana? Apa sudah pernah diterapkan soal-soal hot itu kepada siswa? Ya, saya pernah menerapkan soal-soal hot kepada siswa itu, diantaranya adalah bagaimana musik yang terafiliasi ke dalam dunia usaha, dunia bisnis, seperti soal-soal yang membuat konten-konten anak untuk berinovasi, bagaimana dengan musik itu bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan sendiri. Atau misalkan membuat kafe, membuat musik sendiri, ya kafe yang di dalamnya ada konten-konten musiknya untuk sebagai penarik atau reklame lah itu. Artinya kita jualan ini tapi di dalamnya ada musik. Berarti musik yang terafiliasi ke dalam industri, musik yang terafiliasi ke dalam dunia bisnis, dunia usaha. Jadi bermusik itu bukan hanya dibatas wacana dan cerita saja gitu, tetapi bagaimana musik dikemas dalam dunia usaha, dibuatkan soal secara kontekstual, dan akhirnya peserta didik ada satu pemikiran untuk membuat satu terobosan agar dengan bermusik itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, bukan hanya sebagai konsumsi, tetapi mereka dicetak untuk menjadi produksi gitu. Memproduksi memproduksi. Bagaimana caranya siswa yang menghasilkan? Dari produksi itu menghasilkan apresiasi. Dari apresiasi itu menghasilkan dunia usaha seperti itu. Gimana Pak cara membuat soal-soal hots dalam bentuk konteks pembelajaran? Itu kan tadi Bapak sepertinya aplikasi penerapannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau soalnya nih apa memang harus bagaimana menurut Bapak itu? Ya,
menurut saya soal HUT itu adalah soal yang ada di dalam pemikiran kita dan anak, orang tua, dan lingkungan mereka nanti. Seperti itu. Artinya kontekstual, kebawa oleh mereka ke alam nyata. Jadi bukan lagi bukan lagi seperti itu. Bukan lagi seperti itu. Tetapi anak literasi dan numerasi. Jadi anak itu membuat gitu, seperti itu. Buat desain salah satu contoh usaha atau usaha pribadi kita yang di dalamnya ada unsur-unsur musiknya, sehingga anak berpikir, oh iya begini. Jadi anak ikut berpikir keras gitu, sehingga nanti dari pemikiran itu akan tumbuh satu implementasi dari mereka nanti di kemudian atau mau hari ini gitu. Seperti itu. Baiklah, satu lagi ya Pak, pertanyaan terakhir, bagaimana lingkungan sekolah prosesnya mendukung atau tidak dalam pembelajaran, apalagi kan kita sudah kurikulum merdeka ya Pak, 2 tahun Di sekolah kita. Ya. Bagaimana proses itu, semua guru apakah sudah bisa melaksanakan PMM itu dengan baik? Alhamdulillah di sekolah kita semuanya respon terhadap perkembangan kurikulum yang ada di kita. Kita mengikuti, bahkan di kita dari adanya salah satu kemarin panen project suara demokrasi, pemilu dan sebagainya, itu salah satu wujud bahwa di sekolah kita di SMA Negeri Sari Tenjor itu mendukung terhadap kurmer atau kurikulum merdeka yang sedang digarap oleh pemerintah. Artinya tujuan antara pemerintah dengan sekolah itu sudah match, gitu, sudah sejalan. Sudah sinkron ya? Ya sudah sinkron. Namun ya tadi ya namanya baru ya pasti mungkin ada kekurangan, ada kelebihan, itu mungkin dilengkapi dengan berjalannya waktu, terus mengadakan pelatihan, terus ada lagi seperti saya sendiri sudah mengikuti asesmen di calon guru penggerak dan sudah lolos di 2 sesi akademik dan sesi wawancara, sudah dinyatakan lulus di gelombang ke-8. Dan sebelumnya sudah ada Pak Rusmaini, Bu Laras, Bu Wekti. Itu merupakan salah satu antusiasme dari sekolah untuk mendukung program pemerintah dalam hal ini adalah sedang menggalakkan kurikulum merdeka yang memang dari kabar ya, dari surat kabar, dari media, memang di tahun 2024 itu nanti akan disahkan gitu kan, semuanya mungkin akan masuk ke kurikulum ini gitu, dan itu mau tidak mau kita harus mengikuti karena itu adalah aturan. Tetapi di sekolah ini sendiri ya Bapak Kepala Sekolah terus jajaran-jajarannya semuanya sudah sejalan bahwa memang kita mengikuti ya perkembangan kurikulum yang ada, jadi adaptasi gitu, dan memang tidak ada satupun statement yang jangan atau menolak, tidak, tapi kita ikut terhadap kebijakan proses Indonesia Maju ya, dalam pembelajaran pendidikan. Betul, dan memang menurut saya pendidikan itu harus dikembalikan kepada P5 ya. Dalam hal ini adalah jargonnya adalah Pancasila itu tadi, karena tadi Pancasila itu dalam pendidikan itu harus menjadi dasar untuk bergeraknya, lajunya pendidikan di kita agar arahnya itu jelas. Jadi ketika anak memiliki kompetensi, tidak lupa bahwa kita memiliki falsafah negara yang luar biasa. Jadi Pancasila itu nilai-nilainya luar biasa. Karena kalau manusia Indonesia ini, bangsa Indonesia tidak menjalankan Pancasila secara utuh, secara murni dan konsekuen, maka saya rasa bangsa ini jauh untuk maju dan berkembang. Berarti sudah ada daya dukung dari sekolah juga ya, untuk PMM yang berjalan saat ini. Betul. Sudah ada guru penggerak juga ya. Penggerak, ya, dan kemarin melakukan asesmen IKM itu salah satunya adalah respon terhadap pemerintah ya. Terhadap IKM ya, tentang instrumen kurikulum merdeka. Baiklah Pak, terima kasih atas jawaban dari sama-sama saya. Ya. Semoga pertanyaan dan jawaban yang bisa kita terapkan di sekolah kita menjadi istilahnya pendidikan maju ya di lingkungan SMA Sari Tenjor.
Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Sudah hari ini diwawancara saya. Ya. Semoga ya, hasil wawancara ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.